Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wa tuqa wa ala alihi wa sahbihi al-faidina fi alamil baqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayata. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Ikhtisarul kalam yang saya hormati dan juga yang kita muliakan, alhamdulillah guru kita yaitu menantu daripada Gubes, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan yaitu guru kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dijembarkan rezekinya, dan selalu dikasih sehat badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati kepada para guru-guru kita, para kesepuhan kita, dan juga para tokoh masyarakat di sini. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati kepada para panitia, ya alhamdulillah kalau ukuran saya ini sangat berhasil, lantaran panitia hampir mayoritas belum kawin tapi udah bisa ngumpulin perempuan. Hebat kan? Jadi kita doakan mudah-mudahan panitia kita ini dikasih kesehatan oleh Allah, dijembarkan rezekinya oleh Allah,
dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan juga mudah-mudahan semuanya setelah Rajaban kawin semuanya. Amin. Siapa yang ngabesan ntar? Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah, baik RT, Jaro, Lurah, dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya marilah kita limpahkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini kekal diri kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke baginda alam, yaitu Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, terjadi malam ini kita kumpul di sini dalam rangka melaksanakan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, luar biasa yang hadir dalam acara malam ini. Cuma saya angkat jempol ke panitia, di mana lantaran panitia tahu selera saya, yang perempuan yang cakep di depan, yang jomblo di belakang. Makanya saya nggak mau nengok kemari lah, jomblo semua. Terjadi ibu-ibu yang hadir di sini. Nah, ini kita kan ngadain Rajaban Bu ya, ngadain Rajaban supaya kita diaku oleh Kangjeng Nabi sebagai umatnya. Nah, kalau diaku umatnya, nanti kita bakal ke sorga. Kira-kira ibu-ibu mau dulu kamu belakangan? Mau duluan? Coba ini para panitia, kalau saya taruh ke sorga mau duluan belakangan? Mau duluan, bener nih. Sedangkan gak bakal masuk ke sorga kecuali mati dulu. Mau duluan? Dia katanya mau duluan. Terjadi kita ngadain Isra wal Mi'raj, di samping kita mengenang keadaan kejadian Isra wal Mi'raj. Nah, mengadakan acara ini berarti kita iman kepada Allah dan juga iman kepada Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang yang ngadain Isra wal Mi'raj pada malam ini khususnya ataupun tempat-tempat yang lain, nah ini kalau mati semuanya bakal masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran dengan adanya mengadain Isra wal Mi'raj, ini berarti semuanya iman kepada Allah. Sedangkan Kangjeng Nabi sudah ngejelasin, yakhruju minan nar man kana fi qalbi misqali dzarratin minal iman. Bakal keluar dari neraka semuanya orang yang ada di kalbunya walaupun secuil daripada iman. Nih kayak hadis ini, baik ibu-ibu sebelah depan saya, di kanan saya, termasuk di samping saya. Nah, ini kalau mati pasti ke surga. Percaya panitia? Takut nanti nggak ada yang percaya duluan. Ntar saya kabarin dah. Tuh, itulah keadaan bahasa Kangjeng Nabi. Makanya orang kafir dengan adanya Isra wal Mi'raj, nah ini hati kecilnya mah takut. Udah kemarin diberi dengan corona, makanya banyak ustadz yang kurus lantaran gak ada job. Termasuk kondisi termasuk salon nih, saya menjago nih 2 tahun karena tetap hidup payah nih.
Tuh, itulah keadaan kejadian Isra wal Mi'raj. Kita ngadain berarti kita iman kepada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj yaitu berangkat dari Mekah menuju keadaan Baitul Maqdis, itu pilih apa? Palestina. Dari situ Mi'raj naik ke atas ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kayaknya orang sini mah udah tahu semua kali ya, apalagi panitia mah. Di sini pengajian malam Rebo ya, malam Rebo. Yang tadi alhamdulillah udah ada sama-sama ada saya diceritain. Tuh di sini pengajian malam Rebo, takut nanti yang lain belum tahu. Ayo kita kumpul malam Rebo ngaji babarengan supaya tahu gimana keadaan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, ini malah keadaan dari saya. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini hati-hati, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, bukan naik kereta, apalagi lagi naik kuda mah. Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj yang disiapin oleh Allah yaitu yang pertama itu binatang buruk. Binatang buruk inilah salah satu binatang yang dulu zaman-zaman Nabi yang dulu. Nah, ini semuanya naik, artinya menumpaki kandung binatang buruk. Nah, keistimewaan binatang buruk ya dawa hafirahu inda muntaha zahnihi. Nah, keadaan binatang buruk satu langkah dia melangkah, nah itu sejauh mana dia memandang. Semakin jauh dia memandang, itulah langkah dia. Andainya buruk ke depan pandangannya 5 kilo, itulah langkah dia. Setelah itu ke depan terus. Makanya wajar kalau kita lihat perjalanan yang jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat lantaran tuh kayak tadi. Di samping langkahnya jauh, binatang buruk mah wa idza suida al jabal, di mana-mana naik ke dataran tinggi. Nah, kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Wa idza habita ilal wadi, di mana-mana turun ke lembah. Nah, kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek. Tujuannya supaya Kangjeng Nabi kita stabil, nyaman naik di atas buruk, nggak ada gangguan ataupun nggak ada turun naiknya. Tuh, itulah binatang buruk. Cuma sebelum keadaan pemberangkatan, nah Kangjeng Nabi dibedah dulu. Di mana dibedahnya? Yaitu di sumur Jam-Jam. Makanya dalam kitab Dabir yang sering kita dengar, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam inda baitillah mutajian idajahu malakani. Nah, Kangjeng Nabi selagi keadaan berbaring di Baitullah, spontanlah datang 2 malaikat, satu malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail. Nah, datang hampir ke Nabi uluk salam, assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab waalaikumsalam. Ada apa nih Jibril? Oh, saya ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan pembedahan. Langsung fatamaluhu dibawalah ke samping sumur Jam-Jam. Nah, setelah dibawa pada pastal kau, dibaringkanlah ke Nabi kita. Dibaringkan, dibedah dari sini, dari gonggorokan terus sampai ke bawah pusar Kangjeng Nabi kita. Setelah dibedah, dibelek, dikeluarin keadaan kotor, keadaan amrodul qulub alias penyakit-penyakit hati, dikeluarin semuanya terus, termasuk ma'wa setan, dikeluarin, dibersihin. Nah, setelah dibersihin, barulah diisi dengan hilim, diisi dengan keadaan ilmu dan keyakinan. Setelah diisi, ditutup, diusap, berat, rapat lagi. Nah, kalau kita lihat kejadian yang tadi, kok kenapa sih Kangjeng Nabi dibedah?
Kan Kangjeng Nabi mah sumber daripada seluruh makhluk. Abdul makhlukat, yang paling istimewa keadaan makhluk. Kok ada penyakit, kok ada kotoran. Nah sebenarnya ini mah tasrian lil umat, ngasih gambaran untuk para umatnya. Dalam artian tuh ke depan umatku, kalau ingin ibadah kepada Allah, kalau ingin usul ilallah, modalnya bersihin dulu keadaan kolbunya, bersihin dulu keadaan penyakit kolbunya. Mana contohnya keadaan hubulja, cinta keadaan jabatan, cinta keadaan dunia, cinta keadaan pengalam. Terus masih banyak keadaan penyakit-penyakit kalbu, nenek gue dibersihin. Nah kalau itu udah bersih, nanti insya Allah kita ibadahnya nikmat, ibadahnya lazat. Baik ibadah baca Quran, ibadah sholat, ataupun ibadah yang lain. Itulah gambaran pembedaan Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, makanya seandainya ada nih orang hutan jati ngerjain sholat, baik di musola kita Qariyatul Amanah, atau di masjid depan Al Hidayah, ataupun di mana aja. Nah dia masuk ke musola, contohnya RT masuk ke musola, kata dia gua sama RT sholat di musola, liatin walaupun diendat-endat tetap dia nggak bakal husu. Lantaran tadi tuh dia merasa punya jabatan. Atau bukan pejabat, ada orang dermawan konglomerat masuk ke masjid, dia punya perasaan gua mah di sini paling kaya, paling dermawan. Walaupun sholatnya kelihatan rapi, dipaksa 150% nggak bakal dapat khusus. Tara itu mau urusan keadaan pangkat dunia, termasuk pangkat akhirat. Contoh ustad, santri, kiai, sholat, merasa ustad, merasa santri, merasa kiai, tetap ya nggak bakal nemu kehusuan sholat. Makanya saya ingat surah Al-Maqurlah, kunci husuma cuma 3. Satu, kita jangan punya perasaan sholat ini boleh kita. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita baca, minimal hurufnya, apalagi kita tahu maknanya. Nah yang ketiga, kita bayangin guru kita. Guru kita, guru yang mana? Guru yang mendidik keadaan batin kita. Itulah keadaan kunci untuk mendapatkan khusyuk. Makanya kita ayo ngaji di mana aja, langkah awal supaya rapi, nah setelah rapi supaya bisa khusyuk. Lantaran sholat ini patokan ataupun mengukur kekuatan iman seseorang. Makanya Kangjeng Nabi yang menjelaskan as-sholatu imaduddin, sholat ini tiang agama. Jadi untuk pengen tahu nih kekuatan seseorang, apakah kuat dan enggaknya agama dia, dilihat dari sholatnya aja. Kalau sholatnya rajin berjamaah, bahkan awal waktu, gak usah ditanya, dia termasuk orang yang kuat imannya. Kalau sholatnya belentang-belentang, berarti kurang kuat. Kalau sholatnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, semakin lemah. Jadi tolak ukur untuk mengukur iman seorang adalah melaksanakan sholat. Nah makanya alhamdulillah, khususnya panitia di sini, umumnya warga yang ada ini, nah ini supaya mendapatkan keberkahan kedepannya, supaya bisa ngerjain sholat. Itulah keadaan sholat, kunci daripada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Ibnu Ruslan ngejelasin awalu ma yuhasabu ala kulli mukallafin as-sholat. Awal yang nanti dihisab seluruh amal-amal kita di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya rapi, bagus, udah amal yang lain itu bagus. Makanya udah kita nggak usah muluk-muluk, kita mau udah ngerjain sholat jangan ditinggal. Makanya para jamaah yang hadir semua,
Nah insya Allah guru kita udah datang. Nanti guru kita akan ceritain seputar Isra wal Miraj. Nah kita simak, kita dengarkan supaya kita mendapatkan ilmu dari guru kita. Lantaran guru kita ini jarang sekali, maksudnya enggak semudah kita membalikkan tangan untuk undang guru kita. Mungkin ini mah milik orang hutan jati kali ya, bisa dihadir oleh guru kita. Makanya yuk kita manfaatin, kita simak supaya kita pulang dari sini mendapatkan ilmu dari guru kita. Inilah ala kadar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya, umumnya buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'minin, al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja-puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, segenap para kiai, para ajengan, para ulama, para ustadz, para santri teristimewa, kepada guru kita Kang Marza beserta seluruh ustadz yang ada di kampung Leweng Jati, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur mereka, amin. Allah sehatkan jasad-jasad mereka, amin. Allah berkahkan ilmu-ilmu mereka, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi mereka fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, seluruh aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, mudah-mudahan senantiasa mereka Allah berkahkan kehidupannya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa segenap jemaah yang hadir di kampung Hutan Jati, Desa Jati Mulia, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Negara, Benua mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surga, pengen apa, pengen banget. Cepat apa lambat? Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus segenap panitia yang hadir, mudah-mudahan para panitia kudus ya Allah yang sakit pada sembuh, amin. Anu dek-dek jadi lempeng, amin. Nu bloan jadi calakan, amin. Yang belangsak jadi sugih, amin. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan kawin, amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka perjalanan Isra merupakan perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang sangat istimewa, yang tidak bisa kita terima cuma dengan akal, tapi harus diterima dengan keimanan. Maka ketika satu kelompok mereka mengadakan Isra wal Mi'raj, mereka sedang mengadakan renovasi keimanan. Mereka sedang mengadakan pengukuhan keimanan. Apalagi terhadap regenerasi penerus anak-anak kecil. Sebab kuarima sekarang anak kecil demennya bukan sama rajaban, demennya main hap, pagi-pagi HP, siang sore mau tidur bangun tidur sambil ngising. Anak sekarang gayanya mau ke WC bikin status OTW WC. Ternyata BB-nya keras, ngeden-ngeden dia. Pulang dari WC bikin status ripuh Siti. Maka sangat penting kepada generasi penerus anak-anak muda, biarkan mereka merenovasi keimanan mereka, karena dengan keimanan itulah yang bakal membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di kampung Leweng Jati orang pada ngadain rajaban. Kayaknya tadi kata guru kita, insya Allah orang sini mah pada masuk surga, amin. Bahkan sebelum orang Daung masuk surga, saya yakin orang Leweng Jati duluan masuk surga, amin. Sebelum orang tanah, sebelum orang Koang masuk surga, orang sini duluan masuk surga, amin. Sebelum orang Bayur masuk surga, orang Dini duluan masuk surga, amin. Sebelum orang Sepatan masuk surga, orang sini mah duluan masuk surga. Ketika ke surga masih sepi, balik lagi ke neraka. Maka perjalanan Isra, ketika baginda Rasul berjalan dalam satu perjalanan malam dari kota Mekah menuju kota Palestina, dari kota Palestina baginda Rasulullah undang dalam Hadrah Qudusiyah bertemu dengan Allah. Kangjeng Rasul dalam satu cerita, dalam satu riwayat, diajakin sama malaikat Jibril. Mad, kata Jibril, kata Nabi Muhammad, kata Kangjeng Rasul, ada apa Bril? Mad, main yuk. Kemana Bril? Main PS. Kita orang sini. Main kemana Bril? Main ke sorga. Ayo ke sorga. Masuk ke sorga. Begitu ke sorga dibuka pintu sorga. Pas dibukain pintu surga, Kangjeng Rasul kaget. Begitu pintu sorga dibuka, ternyata kebanyakan di sorga cewek. Kangjeng Rasul kaget. Bril, ada apa Muhammad? Itu siapa cewek banyak amat di surga? Orang Leweng Jati. Subhanallah. Amal apa Jibril sampai mereka masuk surga? Kata malaikat Jibril, mereka setiap pagi nyeduhin kopi suami. Ketika mereka nyeduh kopi suami, mereka jadi sebab masuk surga. Alhamdulillahirabbil. Yang jadi pertanyaan, suka apa kagak? Yang jadi pertanyaan, orang sini demen nyeduhin kopi apa enggak? Bong bisulan loh. Sama laki mah harus baik di, sama laki harus jangan gal, jangan cerew, jangan ngocok, harus baik, jangan galak. Kalau lakinya datang habis ngeriung, habis dari pabrik, habis dari sawah, habis kerja, habis usaha, kalau mereka panas,
kipasin. Kalau mereka keringetan, lapin pakai kanebo. Lakinya PCE gitu. Kalau laki kita pengen minum siapin. Kalau laki kita pengen siapin jangkrik, siapin nasi. Kalau laki kita pegel, diurutin apa diliak, diinjakin. Kalau laki kita pegel diinjak. Kalau laki kita pengen tidur, kalau laki kita pengen mandi, itu baru istri yang hebat. Sama laki jangan galak. Kalau orang sini nggak pernah minta duit sama suami, itu baru istri yang hebat. Jangan pernah minta duit sama suami, tapi lakinya harus ngerti betul. Kalau istri kita nggak minta duit, suaminya jangan salahkan istri kalau dompet suami hilang mulu. Karena lakinya kagak pernah ngasih lakinya laki. Harus baik sama istri mah. Kasihan loh istri berjuang dari pagi sampai malam. Betul. Pagi mereka nyiapin sarapan anaknya. Anaknya mandi dipandiin, pakai baju dipakein. Anaknya buang air besar dicebokin. Anaknya sekolah dianterin, rumah kotor dilapin, masak belum ada disiapin, baju suami kotor dicuciin. Itu tugas wanita. Maka wajar mereka tidak pernah meminta apapun. Mereka cuma minta dihargai sama suami. Betul kan? Cuman minta dihargai sama suami. Kali-kali istri ajakin jalan-jalan ke Cisadane, cemplungin. Neng, ikuti sama abang. Kemana bang? Cisadane bang. Mau ngapain? Lumayan buat waterboom. Kali-kali istri ajakin bang jalan-jalan Cisadane. Kasihan mereka, kasur dapur sumur. Kali-kali ajakin ke kali. Itu wajar kalau suami ngasih sama istri, ngasih baju wajar karena mereka berjuang. Bajunya dibeliin sama suami karena emang itu kewajiban suami. Pakein baju yang cakep bang, biar istri kita cakep. Ketika mereka cakep, yang ke bawah kita juga. Betul. Itu sih istrinya siapa, bininya siapa? Karena lakinya pasti ke bawah. Beliin baju yang bagus, yang pakai remote. Biar gampang tinggal pakai remote. Pakai emas, beliin istri emas yang gede. Tapi ibu-ibu hati-hati loh, kalau dibeliin emas sama suami pakainya depan suami. Kita mau dibeliin emas dipakainya lebaran doang. Usolli sunnatan idul fitri Allah. Pakainya depan suami, biar cakep depan suami. Biar cakep depan suami. Orang mah istri punya istri. Orang sini Lubang Jati punya istri, cakepnya mau ngebesan doang. Kalau mau ngebesan kayak artis, mau tidur kayak juri. Istrinya mau ngebesan, oh kira-kira semua ditempelin di wajah, bola-bola. Pakai gincu yang mahal, mau ngebesan, atas hijau bawah kuning. Wajah dibedakin kayak kuas musola. Baju paling cakep, jilbab paling mahal, sendal paling hebat, bawa tas yang gede buat ngebesan, biar salak sama jeruk masuk. Yang ketawa ngerasa itu. Begitu datang sama yang undang, udah cakep-cakep, mahal-mahal, besannya tahu-taunya pakai losbak. Apes.
naik pakai losbak. Nggak lama datang angin, gerimis, lipstick luntur meber ke pinggir. Udah mah turun ngeloncat kayak Joker. Aduh ya Allah. Duh, gede laga orang belum jadi. Mau tidur kayak juri, gigi palsu dicopotin. Rambutnya uban mulu, tidurnya kayak bakak-bakak di belakang. Kakinya jebra geromehun. Lakinya masuk, bukannya assalamualaikum, baca ayat kursi. Takut lihat hantu. Makanya cakep depan suami, baju dibeliin sama mereka, bedak dibeliin sama mereka, bukan dipakai buat orang, pakai buat suami, betul. Bahkan ketika sholat tampilkan wajah tercantik kita untuk Allah. Ketika sholat pakai bedak tipis-tipismu, bibirnya digincuin, bibirnya dilipstikin, walaupun tipis-tipis biar cakep. Orang mau sholat biar cakep. Pemuda juga sama, Bang. Pemuda kalau sholat yang cakep, cakapan dikit. Orang mau ngapel, rambut dipomen. Oh cakep, pakai sweater cupluk, pakai sendal Eiger, pakai celana pensil. Tetap aja Bang, kalau emang dasarnya jomblo, jomblo aja. Karena apa? Karena itu watak, Mang Duloh. Watak. Menurut keterangan al watak latuk tek walau diutek-utek. Kalau mau sholat dicakepin, pakai baju yang bagus, pakai celana, pakai sarung yang bagus. Kalau kita Kang di pabrik, pakai sarung nggak ada, adanya celana, pakai celana yang penting suci. Kalau ada pakai sarung, mendingan pakai sarung, pakai peci yang hebat. Pecinya nggak ada Kang, topi dibalikin nggak apa-apa. Yang penting sholat. Biar dikata punya istri jelek Bang, kalau rajin sholat mah adem, betul. Biar dikata punya suami hitam, kalau rajin sholat mah adem, betul. Apalagi banyak tuh orang istri cakep tapi kagak sholat, apa artinya? Punya suami cakep tapi kagak sholat, apa artinya? Punya suami banyak duit tapi kagak sholat, apa artinya? Punya istri banyak duit tapi nggak pernah sholat, apa artinya? Karena sholat merupakan tiang agama kita. Itu merupakan rukun Islam yang nomor 2 loh. Sholat. Istri kita suruh sholat, laki kita suruh sholat. Sholatnya yang cakep, yang rapi, yang ngikutin ilmu. Ilmunya di mana? Cari di Kang Marsa, cari di majelis taklim yang ada di kampung sini. Ngaji. Makanya kita harus ngaji. Sholat semuanya. Yang cakep sholat, yang jelek sholat, yang banyak utang sholat. Makanya kalau kita banyak masalah, lihatlah hubungan kita sama Allah. Sholat kita gimana? Rapi apa enggak? Sesuai dengan aturan agama apa enggak? Jangan pernah mempersalahkan siapapun. Ketika kita sholat rapi, Allah bukakan pintu rezeki kita. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Makanya musola penuhin nih, musola penuhin. Saya nanya sama Abdullah, kalau subuh nih di sini subuh, sholat subuh, orang sama cecak banyakan mana? Sama nyamuk banyakan mana? Berarti makmumnya siapa? Sholat, pemuda sholat. Pemuda harus rajin sholat. Mumpung masih muda, istri gak punya, kerja enggak, mendingan sholat daripada kebebeng dengan sholat. Sholat kita. Bang Adul, kalau nyari istri enggak usah yang cakep, yang penting mau sholat. Yang penting demen sholat. Lagian punya istri cakep pegel. Kita ngeriung, istri kita cakep, takut loh ada yang gotong tetangga. Mendingan punya istri jelek, kita ngeriung, kita rajaban, istri tinggal di rumah, tenang. Orang kuntilanak juga ngedemen. Lalu kalau kita punya istri cakep, Bang Adolnya mati duluan, istrinya mesti cakep. Bang
Mang Adul kan di bawah tanah nih, istrinya kan di atas tanah, masih cakep. Ada tangga yang ngapelin. Mang Adul dalam tanah, pegel itu, nyelak ke dada. Akhirnya rumah Adul naik lagi ke atas, tinggallah di pohon rambutan, jadilah juri. Tapi kalau jelek Mang Adul, istri kita jelek Mang Adul nih, Mang Adulnya kan mati nih. Istrinya kan jelek nih, kita mati, istri kita yang jelek, diapelin sama tetangga. Mang Adul ketawa, kata Mang Adul, rasain tuh pedes gini gua. Sholat walaupun hidup 1000 tahun kalau gak sembahyang apa gunanya? Kerja sehebat apapun, usaha sehebat apapun, tanpa sholat mau besar di hadapan Allah. Rumah sehebatnya rumah, orang sini sultan, rumahnya 10 tingkat, lantai bawah gerasi, lantai 2 kamar, lantai 3 dapur, lantai 4 ruang keluarga, WC paling atas. Asal ngising mencret di jalan. Orang kaya banget, sultan mereka, tapi gak pernah sholat. Rumah yang tinggi, rumah yang hebat, tidak pernah bisa menjamin kebahagiaan mereka. Betul. Maka kebahagiaan tidak diukur dengan rumah yang hebat, tapi dengan sholat kita. Jangan pernah ngerasa orang yang kaya yang banyak duitnya. Orang punya duit 100 juta, utangnya 200 juta. Ada orang yang punya 100.000 tapi gak punya duit. Kayaan yang mana? Yang 100.000 karena mereka gak punya utang. 100 juta punya utang 200 juta, berarti mereka tekor 100 juta. Yang punya duit 100.000 gak punya utang, berarti orang kaya. Mendingan 100 juta mendingan 100.000. Maka kekayaan tidak bisa diukur dengan hebatnya rumah kita. Sehebat apapun rumah kita, tanpa kita mau sholat, apa artinya rumah kita? Betul. Orang sini kaya, orang kaya bebas, kulkasnya 10 pintu bang. Orang kaya, pintu pertama dibukain, sayuran komplit semua. Sesin ada, kangkung ada, bayam ada, wortel ada, komplit orang kaya. Dibuka lagi pintu yang kedua, telur semua ada, telur bebek, telur ayam, telur orai, telur cak-cak semuanya ada. Daging pintu ketiga, komplit semua daging. Daging sapi, daging kebo, daging kambing, daging ayam, daging bebek, daging orai, daging kadal, bayawak, ayam. Orang kaya. Minuman pun komplit orang kaya mah. Ada botol Pocari Sweat, pucuk haru, ada susu beruang, ada susu onta dan sebagainya. Orang kaya kita nih, orang kaya kita kulkasnya cuma sepotong pintunya, cuma setengah. Dibuka isinya botol semua. Isinya sama apa? Air putih semuanya. Orang sehebat apapun kulkasnya, ketika mereka tidak sholat, apa artinya kulkas? Orang seganteng apapun mereka, kalau mereka tidak sholat, apa artinya ganteng? Mobilnya hebat, rumahnya mewah, sawahnya luas, 50 hektar dia punya sawah, di keramik semuanya. Orang kaya, bebas orang kaya mah. Sultan. Sebesar apapun sawah mereka, seluas apapun sawah mereka, ketika mereka tidak sholat, apa artinya sawah? Karena kematian. Tidak pernah ada orang kaya yang rumahnya gede dikubur di tengah rumah. Betul. Yang mobilnya hebat, gak ada orang kaya yang dikubur di bahasa mobil. Betul. Gak ada orang yang kulkas yang gede dikubur di dalam freezer. Betul. Makanya jangan pernah sombong. Kita hidup awaluhu nutfatun, awalnya dari air mani. Air mani itu setetes loh, nggak ada air mani segelas, nggak ada, paling setetes. Jangan belagu, kita mah air mani. Orang sombong jadi kiai, sombong, gua mah kiai nih, tunjuk hanya air mani. Ada pejabat sombong, mentang-mentang pejabat, rakyat diinjekin, tunjuk mukanya bareng-bareng, air mani. Mang Adul sombong.
Tunjuk bareng-bareng air. Kang, saya mah hitam dari oli mungkin enggak. Tetap air mani. Ya Allah ya Rabbi. Jangan sombong, awaluh nutfatun, awal penciptaan kita dari air mani loh. Wa akhiru jifatun, dan akhir kita adalah bangkai. Itu kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, akhir kita adalah bangkai. Bangkai. Tangan yang pakai gelang, jari yang pakai cincin, leher yang pakai kalung, telinga yang pakai anti. Itu semuanya bakal jadi bangkai. Betul. Semuanya jadi bangkai. Maka kali-kali bang, ngerasain mati sebelum mati beneran datang pada kita. Kalau buka handphone, buka YouTube, cari-cari tutorial kematian. Cari tutorial kematian yang enak kayak gimana itu. Belajar mati sebelum mati beneran datang sama kita. Tengah malam beli kapas, pakai di hidung. Pasangin matanya pakai kapas nih. Pinjam mukena bini kita, pakai mukena, iketin atasnya, iketin tengahnya. Selfie kita, jepret. Pakai merek di bawahnya, modal. Bikin foto profil status kita. Belajar kematian sebelum mati beneran datang sama kita, biar kita nggak sombong, betul. Jangan sombong tanpa sholat. Apa yang kita banggakan? Badan kita Allah yang bikin, hidup kita digerakin sama Allah. Mati hidup kita Allah yang membuat kita. Asal ti Allah, balik ke Allah, hirupku Allah, pulang balikku Allah. Kabeh ti Allah, ku Allah, ke Allah. Maka para jemaah rahimakumullah, jangan pernah sombong. Mentang-mentang usahanya maju, lihat yang usahanya dikit-dikit, kita sombong. Kesombongan bukan berkaitan dengan kekayaan. Orang kaya belum tentu sombong. Yang sombong itu ketika mereka merendahkan yang di bawah mereka, itu sombong. Ketika ada merendahkan, menghinakan kepada orang lain, itu sombong. Kalau emang dasarnya kaya tapi nggak sombong, atau hebat. Misalkan nih mengadul pulang Rajaban, ada yang ngasih duit 5 miliar tapi bohong. Ada yang ngasih duit 5 miliar tapi baik. Mang Santri dikasih duit, Mang Santri butuh apa? Butuh Vespa, Mang Adul. Nih beliin Vespa. Vespa Mang Santri mah pandemennya Vespa yang diselah hari Senin, nyala-nyala hari Sabtu. Butuh kitab dibeliin, butuh sarung dibeliin. Saya mah punya harta, santri butuh nih, saya tutupin kebutuhan mereka. Dengan hartanya mereka beramal. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Ketika mereka punya harta, mereka tidak sombong, mereka bahkan bersedekah dengan harta mereka. Ketika mereka punya ilmu, mereka tidak sombong, bahkan mereka bersedekah dengan ilmu mereka. Mereka punya tenaga, bersedekah dengan tenaga mereka, tidak pernah sombong. Ada orang kaya sombong. Orang kaya sombong. Mentang-mentang punya Avanza, baru juga punya Avanza sombong. Tetangganya pengen minjem buat ke bidan, istrinya mau lahiran, gak diinjemin. Gara-gara takut kegores, itu sombong itu. Tolongin mereka, punya mobil, tangga butuh, injemin sama tetangga. Punya motor PCX, tetangga pengen ngaji, bonceng sama kita. Dengan mobil, dengan motor, kita bisa sedekah sama orang. Makanya para jemaah rahimakumullah, sholat membikin hati kita menjadi rendah diri. Karena apa? Dengan sholat ada satu kondisi, ketika kita dalam kondisi tersebut, kita berhadapan langsung dengan Allah. Ketika dalam posisi sujud, itulah tempat terhebat manusia. Mereka sebagai makhluk kepada Kholiknya ketika dalam posisi sujud. Beruntung kita dinasibkan oleh Allah sebagai orang yang pernah bersujud. Alhamdulillahirabbil sholat. Tapi sholatnya harus tahu ilmunya. Karena apa? Banyak sholat yang nggak tahu ilmunya. Adab pra sholat, sebelum sholat. Fokus hati kita. Wudunya udah rapi, mulai kita siap-siap sholat.
Ketika mau sholat, pandangan kita nolkan sama Allah. Tahan nafas sejam. Mulai niat usolli fardhu subuh dan duha. Ternyata subuhnya jam 9. Allah, tangan jempol nih taruh bawah telinga. Allah Akbar. Allahnya jangan lama-lama bang, cukup 6 harakat. Allah, cukup 6 harakat, jangan nyampe panjang. Allah, kayak motor keras itu mah. Allahu Akbar. Niat dalam hati, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita ngomong dengan apa yang tadi kita lafazkan dalam niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblat lillahi taala. Hati ngomong saya niat mau salat subuh berakaat ngadep ke Allah, ngadep ke kiblat karena Allah. Allahu Akbar. Santai bang salatnya. Yang kayak gini nih, Allah. Kayak pemburu hantu itu mah. Nyantai Allahu Akbar. Tangan kiri taruh di bawah, tangan kanan taruh di atas. Plek. Di ulu hati boleh di sini nih naruhnya. Atau bisa berpendapat boleh nggak apa-apa. Kirian dikit oke. Sini. Bawahan dikit kang, karena naon dia. Dipusar kang, oke. Orang mau ngebayang ke bawahnya kayaknya itu. Bawa booster kang, oke, tidak naon lah guys, bebas. Yang penting jangan terlalu bawah. Cukup di sini. Yang nggak boleh mentang-mentang kata akang, boleh di sini, boleh di sini, boleh di booster, nggak boleh dijajal semuanya lagi. Allahu Akbar. Itu jelma edan itu mah. Allahu Akbar. Ketika kita sholat pertama kali baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati hanifan musliman. Inna sholati wa mahyaya lillahi la syarika lahu wa ana minal Allahu Akbar. Mulai kita baca ta'ud, baca Fatihah. Baca Fatihah yang rapi sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya. Diajarin makhraj kita, diajarin huruf hijaiyah anak-anak kita biar mereka faham dengan huruf yang bakal dibacakan dalam setiap sholat. Abatasa jaha kho dazaroza sasha sogo kodo'aho faqaqala manawa'a la ayat. Kedomah belajar ubutusu yuhuhu duzuru jususu syudu tudu'uhu kukulu menu'u lu'uyu. Pakai o obotoso yo dazaroza sasha sogo kodo'aho faqaqala manawa'ala ayat. Pakai e sambil ngedan ubutusu. Bener kagak ngising lu aja. Belajar hijaiyah biar paham, titipin sama ustad. Sama ustad yang ada di kampung sini yang dekat-dekat dulu bang. Sama ustad ajarin. Ustad ada apa nih anaknya ajarin nih biar bisa paham hijaiyah. Ajarin sama mereka. Tapi ustadnya kan suka ngerokok. Kasih rokok biar ngajarnya sedep. Ustad kagak dikasih rokok. Atau ngajinya malah hoy. Ba jabar bapak, jabar pak bapak. Sin kasrah si ya, alif patah ya sia. To alif patah to lam waw lam patah lol bapak sia tolol. Malehoy. Tapi lamun dibere rokok sedap. Tad nih rokoknya nih. Bak. Oh sedap insyaallah anak kita torek itu. Ya Allah. Ajarin anak kita. Habis Fatihah surat, habis surat rukunya pakai tumakninah. Dalam kondisi seluruh badan tidak ada gerakan sedikit pun. Fokus dengan gerakan. Sekira-kira lamanya bacaan subhanallah
ruku subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi subhanarabbiyal azimi 3 kali cukup. I'tidal kita. Sami Allahu liman hamidah. Hati-hati loh. Dalam sholat ada yang bisa membatalkan sholat. 3 gerakan anggota besar badan kita itu membatalkan sholat. Contoh, orang sini sholat, gatal, garuk boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau garuknya pakai 5 jari berpotensi tangan gerak semua, itu yang bisa membatalkan. Batal, karena tangan gerak semua. 1, 2, 3 gerak semua, 3 kali gerakan batal. Kalau pakai telunjuk aja kita nggak batal. Allahu Akbar, gatal, ambil telunjuk, tancapin, cep. Baru garuk, pakai telunjuk nggak apa-apa, pakai telunjuk. Atau misalkan Bang Adul lagi sholat, tetangga ada yang nyetel musik, Allahu Akbar, batal itu Bang Adul, jangan ngedugem sambil sholat. Kalau mau nih pakai telunjuk aja Bang Adul, Allahu Akbar, batal itu pakai kepala, gede-gede batal. Atau misalkan orang habis main bola pegel-pegel, Allahu Akbar, beletrok itu batal, nggak boleh. Maka berjemaah rahimakumullah, sholat ada yang bisa membatalkan. Bahkan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, makan sesuatu lagi sholat batal. Ibu-ibu sholat habis besan, ada sate nempel di gigi sama tusuknya. Banyak itu dimakan, itu batal. Walaupun 1 butir nasi yang kita makan ketika sholat itu membatalkan sholat, buang sama kita. Nasi sebutir, buang depannya imam. Tuh. Kata Imam Jigong ini. Ya Allah, buang. Itu batal loh. Ngomong pun batal, lagi sholat jangan pernah mengeluarkan yang bisa dengan huruf-huruf yang bisa mengandung paham. Walaupun 1 huruf dalam bahasa Arab ada qi itu mengandung paham. Jaga qi. Kalau di kita ke ayam, itu batal. Bang Dul lagi sholat, Allahu Akbar di sholat, cewek lewat, batal Bang Dul, jangan nyium sholat batal. Ya Allah, ya Rabbi, sholat ada yang membatalkan sholat. Itu harus paham loh. Bahkan ketika kita kebuka aurat, andai kata kalau kita kebuka aurat langsung kita tutupin, bisa tidak batal. Contoh, kita pakai sarung, sarungnya kena kipas, naik ke atas, buru-buru bawain lagi, itu nggak batal. Makanya kalau sholat pakai celana Bang Adul, jangan pakai celana, takutnya melorot. Kalau Bang Adul sholat pakai sarung nggak pakai celana terus melorot, atau kudil anak menang banyak. Atau ibu-ibu juga sama, ibu-ibu kalau sholat pakai daleman Bu, sholatnya pakai daleman. Walaupun bisa sholat pakai mukena nggak pakai daleman, walaupun cuma adab, walaupun cuma kebaikan, tapi lebih baik kata guru saya itu harus pakai celana dalam, pakai legging boleh, pakai daleman boleh. Orang mau ibu-ibu sholat nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa-apa sholat. Yang saya bayangkan ketika lagi sujud, curut lewat. Kata curut, kenapa imah gua ada di atas ini? Makanya pakai celana, pakai legging biar cakep. Cewek kalau sholat nih rapet, ininya tangannya rapet. Cewek kalau sholat tangannya rapet, biar nggak jatuh. Allah Akbar. Kalau cowok buka, kalau cewek rapet, kalau cowok buka, kalau cewek, kalau cowok, cewek, cowok, pulang ke rumah, cewek rapet, cowok buka, cewek. Kata lakinya ini edan istri gua ini. Rapet cewek, Allahu Akbar, sholat yang fokus. Cewek sholatnya di rumah, cowok sholatnya di musola, di masjid, hebat. Anjuran baginda Rasul, Bang Adul sholatnya di masjid, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, di masjid, di musola, mantap.
Cewek di rumah, jangan ke masjid, jangan ke mushola. Di rumah carilah tempat yang paling sepi, di kamar. Sholatnya cewek di kamar. Di kamar pun cari yang paling sepi, dalam lemari. Kayak tumbila. Cowok sholatnya di mushola, di masjid. Kalau ada orang sini, orang Leweng Jati, cowok sholatnya di rumah. Ganti sarungnya pakai mukena. Pakai mukena di mushola bang, jangan di rumah. Belajar sholatnya di mushola. Apalagi udah tua, habis maghrib, jangan dulu buru-buru balik ke rumah. Orang udah pada tua di mushola, mendingan nungguin isya sambil ngobrol di teras mushola, sambil ngomongin orang, sedep itu. Ngobrol di mushola, nungguin isya, sedep. Ketika orang bisa meramaikan, mentamirkan ma bainal isya ini, antara maghrib dan isya, maka orang itu pasti sebagai golongan yang Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatnya dirapihin. Dalam syarat sholat, satrul aurat, karena aurat harus tertutup. Bagi wanita, madzhab Syafi'i berpendapat satu helai rambut yang mereka perlihatkan itu merupakan aurat. Ketika auratnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah karena syaratnya tidak sempurna. Kalau cewek sholat rapetin, masukin rambutnya ke dalam, yang kelihatan. Pakai mukena, enggak pakai mukena pun enggak apa-apa, yang penting satrul aurat. Karena fikih tidak mengajarkan dengan pakai apapun, yang penting satu aurat. Mukenanya enggak punya kakak. Pakai terpal, dikaputin. Terpal enggak ada, kan adanya banner bekas pemilihan lurah. Enggak apa-apa. Pakai sama kita. Dikaputin sama tukang kaput, sama tukang jahitin. Tulisan coblosnya dibirin. Coblos. Pakai apapun yang bisa satrul aurat, bahkan jangankan dalam sholat. Cewek kalau keluar rumah jilbabnya pakai bu, jilbabnya pakai. Kalau ke dapur ke warung jilbabnya pakai. Nggak ada jilbab, ada handuk, pakai handuk. Aduh nggak ada helm, pakai helm. Cewek keluar tutupin palanya. Kalau di kampung saya nih banyak cewek, banyak sekarang. Maaf orang nyusuin di mana aja itu aurat loh. Apalagi nyusunya depan Mang Adul. Itu yang bahaya itu. Walaupun udah tua, mungkin yang muda enggak demen, tapi kan yang tua lagi bukan demen itu. Makanya kalau nyusuin anak tutupin pakai jilbab nih kalau nyusuin. Yang dibuka di mana aja itu. Depan santri, kata mereka mah santri yang listrik meureun. Santri juga sama orang. Tutupin depan siapapun, tutupin kalau lagi nyusuin. Mentang-mentang anaknya 10 tetap tutupin. Kalau nyusuin tutupin, jangan dibukain sama orang. Bahkan kata guru saya, sesuatu yang berpotensi menarik syahwatnya lawan jenis itu termasuk aurat. Jangan diperlihatkan sesuatu yang bisa memancing syahwatnya lawan jenis. Kita punya foto kita nggak pakai jilbab, pakai baju ketat, pakai manset, nggak pakai luaran. Orang lihat, mereka bisa kepancing syahwat mereka. Itu bisa jadi aurat. Pakai legging, nenek-nenek pakai legging. Gambar tengkorak, mantan gangster, pakai legging tanpa pakai rok luar, itu bisa termasuk aurat karena lekuk tubuh mereka kelihatan. Makanya Mang Adul kalau jemurin sempak jangan di luar. Mang Adul sempaknya dijemur di luar. Ibu pengajian lewat, lihat sempak. Kadang-kadang yang mereka lihat bukan yang mereka bayangkan. Yang dilihat mah sempak, yang dibayangkan mah isi sempak. Itu yang bahaya. Apalagi cewek. Cewek mah gampang dijadikan objek fantasi bagi laki-laki. Kalau jemurin celana dalam jangan di luar. Maaf. Tutupin pakai baju kalau di luar pun, tutupin pakai rok kalau di luar pun, tutupin pakai jilbab kalau di luar sekalipun. Ini mah cewek hamil 9 bulan. Celana dalamnya dijemurin di pagar musola. Mang santri lewat tuan. Cek mang santri, woi, aya naon sempak dajal. Itu bahaya itu. Oh ya Allah. Maka berjemaah rahimakumullah. Aurat harus ditutup, harus dijaga.
satrul aurat, tertutup aurat. Andai kata mengadul sholat pakai sarung, bolongnya di depan, itu batal sholat karena kulit warnanya kelihatan. Tutup nggak bisa pakai tangan, hanya batal. Puterin ke depan, tutup pakai sarung yang lain, biar enak. Nggak harus pakai baju loh. Yang penting satrul aurat bagi laki-laki. Baina sutrah war rukbah, mengadul sholat cuman pakai sarung antara pusar sama lutut. Lutut ketutupan, pusar pun ketutupan, antara lutut dan pusar pun ketutupan. Walaupun mengadul sholatnya nggak pakai baju, nggak pakai sempak, itu sah sholatnya. Itu sah sholatnya. Kalau nggak percaya, Jumatan besok jajal. Pasti kata orang ketua panitia edan itu. Itu sah secara fikih sah, tapi ada berkata bukan seperti itu. Pakailah baju biar rapi, pakailah peci biar rapi. Bahkan dianjurkan pakai minyak wangi. Pakai baju pun yang rapi, yang polos. Pakai yang garis-garis bagus tapi kurang bagus. Sah tapi kurang bagus. Pakai yang bulat-bulat ada motifnya, sah tapi kurang bagus. Yang ada tulisannya, sah tapi kurang bagus. Orang sini sholat pakai baju bola, ada mereknya di belakang, Ronaldo. Kata yang belakang, "Oi, ada apa? Ronaldo masuk Islam." Makanya yang ada tulisan yang polos-polos aja, biar jangan jadi gangguan buat yang di belakang. Makanya di masjid kalau bisa di depan jangan ada jadwal sholat atau jadwal imam, taruh di pinggir. Orang lagi sholat Allahu Akbar, jadwal imam Bang Adul taruh di pinggir biar enggak ganggu orang. Walaupun kita jangankan ada gangguan, enggak ada pun objek yang di depan kita selalu jadi gangguan karena dasarnya kita mah enggak fokus. Kita pakai sejadah, sejadahnya ada garis. Kita mapan sholat bersejadah, Allahu Akbar, nih garisnya ke atas nih, belok ke bawah atas garisnya. Ada pohon beringin ini, ada kuntil anaknya saya ini. Sholat lihat sejadah jadi gangguan, lihat orang jadi gangguan. Fokuslah diri kita. Kitanya jangan jadi gangguan buat orang, kitanya pun jangan pernah terganggu dengan apapun. Fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan tahu kalau kitanya enggak ngaji. Makanya harus ngaji. Maka beruntung ketika anak kita mau mondok di pondok pesantren, alhamdulillahirabbil alamin. Menantu idaman akhir zaman adalah Mang Santri. Minantu ideal akhir zaman adalah Mang San. Kalau kita punya anak cewek cakep, sedekahkan sama Mang San. Sedekahkan sama mereka Mang Santri. Karena Mang Santri fakir cinta. Mang Santri dididik sama Kang Marsa, bukan dididik untuk nyari duit, bukan dididik untuk senang. Mereka dididik qanaah, mereka dididik tawakal. Lihatlah betapa perjuangan Mang Santri. Bangganya kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita tinggal di pondok pesantren, makan seadanya. Mang Santri didik hidup sederhana. Makan sama daun singkong, pucuk singkong demen, pucuk payak demen, pucuk tangkil demen, pucuk bambu demen, pucuk tai pun demen. Santri didik qanaah. Mang Santri tidak pernah memikirkan makan dengan apa, besok hidup dengan siapa, tinggal di mana, kawin dengan siapa. Mang Santri tidak pernah memikirkan. Bahkan kadang-kadang maknya lupa punya anak mondok di Kobong. Udah kelupaan kelamaan mondok, balik-balik lupa punya anak, ditanya sama emaknya, "Ceng, ada apa mak?" "Emang enggak pengen kawin Ceng?" "Atau pengen mak?" "Pengen sama siapa Ceng?" "Ntar diantar sama emak." "Yang cakep boleh mak kalau dianya mau mak." "Sama anak RT terserah." "Ma, Aceng mah terserah mah, gimana emak aja, yang penting Aceng mah hidup ada lobangan." Mang Santri mah enak. Bahkan Mang Santri di Kobong tidak pernah memikirkan besok makan dengan apa, hidup di mana, tinggal di mana, kawin dengan siapa. Yang Mang Santri pikirkan besok yang mati siapa. Mang Santri di Kobong ngobrol empatan. "Woi, ada apa?" "Gua mah heran di sini. Kenapa emang?"
Orang sini mah nggak mati-mati ya. Yang tua-tua di kampung mulai dihitungin sama mang santri. Bi anu tua, mang anu tua, bi anu tua, mang anu tua. Dihitung pakai kancing. Jiwali dong, mandali dong, jipret. Bi anu mati kayaknya besok. Oh santri tenang di kampung. Tapi itu mang santri cuma bercanda, mang santri mah. Hebatnya mang santri, seminggu tiap hari ngobrol, materi selalu ada. Setiap yang diobrolkan mang santri selalu yang terdepan. Messi main bola diserahin sama mang santri. Messi tolol sama mang santri. Negara diatur di Kobok. Harusnya presiden seperti ini. Mang santri hebat. Mereka ngobrol di Kobok, tapi ketika lisan mereka ngobrol, kita nggak tahu ternyata dalam hati mereka mang santri. Kadangnya nama ke orang mang santri ke ngobrol seseria, mereka ketawa-ketawa, padahal hatinya mang santri lagi Allah-Allahan. Allah, ya Allah, hayang kawin ya Allah. Luar biasa mang santri. Maka investasi terhebat ketika anak kita mondok di pondok pesantren, itulah investasi terhebat. Anak kita didikan mereka di pondok pesantren, titipkan mereka di pondok pesantren, jadikan anak kita sebagai pejuang-pejuang Allah. Karena mujahidin fi akhir zaman, bukan mereka yang berangkat ke medan perang, bukan mereka yang berangkat ke tempat laga, tapi ketika mereka mau berangkat ke pondok pesantren, betul. Ketika anak kita berangkat ke pondok, anak kita berangkat ke pesantren, mereka seolah-olah berjuang di jalan Allah, perang melawan musuh-musuh Allah. Betapa tidak bayangkan sama kita berangkat ke Kobok, di rumah kasur tebal, pakai busa, di Kobok cuman pakai bambu, mana santri tidurnya nggak pakai celana, tidurnya tengkurap, bangun-bangun nangis, ditanya sama temennya, woi kenapa lu nangis? Kejepit. Mang santri di Kobok luar biasa, diserang dengan 2 serangan, serangan udara, serangan darat. Nyamuk nyerang, kumbila nyerang. Lama-lama mang santri ada bisulnya, buduk, kudis, kurap, cenang. Ketika mang santri budugan, jangan pernah menghina mereka. Lihatlah langit, ketika kita lihat langit tanpa bintang, gak indah. Begitu juga santri tanpa buduk, bagikan langit tak berbintang. Tenang bae Bu, anak urang budugan di pondok pesantren di Kobok, eta mah di Kobok doang, itu mah cuma baru di Kobok. Seminggu budugan, sebulan budugan, lihatlah 15 tahun yang akan datang ketika mereka pulang dari Koboknya masing-masing. Masya Allah lebih parah. Ya Allah. Para jemaah rahimakumullah, santri hebat luar biasa. Mereka bukan cuma sekedar alam dunia yang guru kita persiapkan. Mang Marsa mempersiapkan santri bukan sekedar ngurusin di dunia, tapi mang santri sebagai driver di Siratal Mustaqim. Mang santri sebagai pilot ketika dalam padang mahsyar. Maka ketika mang santri hidup, Allah kasih mulia. Syahidan ketika mereka mati, Allah kasih mati syahid. Iskariman al-mut syahidan. Itulah para santri, alhamdulillahirabbil. Makanya anak kita pasantren berangkatin ke Kobok, biarkan mereka jadi santri. Subhanallah. Andai kata kita bernasib tidak bisa mendidik anak kita jadi santri, jadikan diri kita sebagai orang yang cinta kepada santri, sebagai diri kita yang cinta kepada taklim, jadi kita yang cinta kepada para ustaz dan kiai. Itulah bagian kita. Andai kata kita tidak sempat untuk ngaji, tidak sempat untuk mondok, jadikan diri kita orang yang cinta kepada santri, cinta kepada kiai. Kita punya anak perawan, sedekahin sama santri. Kita punya anak perawan nih, cakep. Ada yang datang, 2 orang, yang 1 orang Jakarta, bawa Innova, kerjanya di PLN, bagian kesetrum. Tapi kagak pernah sholat, walaupun bawa Innova.
Satu lagi datang mang santri. Mang santri mana? Rambutnya kayak megaloman. Pecinya merah, bajunya nyengkleh, sendalnya lain-lain, satu hijau itu kuning. Santri datang sama anak bibi. Mereka dengan dandanan seadanya, tapi rajin sholat. Mereka tidak menjanjikan kebahagiaan dunia, tapi yang mereka janjikan kebahagiaan di akhirat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih mana? Pilih Innova apa pilih santri? Bohong bisulan loh. Ya Allah ya Rabbi, mang santri tidak pernah menjanjikan kebahagiaan dunia karena Allah yang jamin, rezeki Allah yang atur, hidup Allah yang atur. Yang mereka usahakan, yang mereka perjuangkan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Di dunia mah sapira beunghar di dunia, sapira beunghar di dunia. Paling banter orang punya kasur, tidur di kasur pakai Innova. Itu orang udah berasa kaya banget. Mentang-mentang TV-nya 90 in. AC-nya 4. Tidur di remote. Kebanyakan AC dia. Itu mentang-mentang tidur di kasur busa pun mereka berasa kaya banget. Mang santri dididik tinggal di kobong, subhanallah. Saya ngerasain dulu mang santri ketika tengah malam mules ke WC. Nyari rokok bekas siang. Ngerokok di WC, yang mereka lihat bukan langit tapi alam malakut. Saya bilang ngerokok, subhanallah. Santri luar biasa, masya Allah, masya Allah. Kang santri masa depannya tidak menjanjikan. Belum tentu yang usaha kaya, belum tentu santri belangsa. Betul. Orang yang kerja 30 tahun belum tentu mereka kebeli mobil, betul. Banyak orang kerjanya 30 tahun usaha sana kemari, tapi nggak kaya-kaya. Mang santri kerjanya tidur, tapi ujung-ujung kaya. Ternyata kawin sama orang kaya. Makanya Mang Adul kalau pengen cepet kaya kawinnya sama orang itu pun kalau dianya mah subhanallah. Jangan pernah sombong bang. Harta mang santri itu cuma kebesaran hati. Mereka menerima setiap yang Allah takdirkan kepada mereka. Makanya mang santri diusahakan nyari yang mukafaah, yang sederajat, yang mengerti dengan kondisi mereka. Kadang-kadang santri kawinnya mang santri kan sedap. Santri kawinnya sama santri kan sedap. Pagi-pagi bangun tidur, mas, mah, punya beras nggak? Enggak. Puasa yuk, ayo. Sehari. Besoknya lagi, mah, punya beras nggak? Enggak. Puasa lagi yuk, ayo. Hari ketiga, mah, masih punya beras nggak? Enggak. Puasa lagi yuk, ayo. Hari keempatnya innalillahi wa inna ilaihi. Enak kalau punya istri santri mengertiin sama suami karena mereka paham dunia mereka. Makanya dalam bab fikih ada bab mukafaah, bab kufu, pedagang sama pedagang, pengusaha sama pengusaha, tukang beras sama tukang beras, penjahit sama penjahit, santri sama santri, biar mereka ngerti maksudnya. Makanya kadang-kadang nyari itu yang cocok, yang bisa ngertiin kita. Enggak usah yang cakep, kata saya juga tadi. Yang penting ngertiin sama kita mau ibadah sama Allah Subhanahu. Kenapa seperti itu? Karena dari rahim mereka lah bakal terlahir anak-anak kita. Maka didik istri kita biar mereka paham dengan Allah. Kenalkan mereka dengan Allah. Karena dari rahim mereka lah bakal terlahir anak-anak kita. Kalau emaknya deng-deng, anaknya pun deng-deng. Makanya emaknya biar lempeng dulu, biar anaknya lempeng. Makanya cari bini yang lempeng, jangan yang deng-deng. Deng-deng akhlaknya maksudnya. Apalagi lagi hamil. Cewek lagi hamil, kalau pengen punya anak yang soleh, berakhlak bagaikan Nabi Yusuf. Rajin-rajinlah baca surat Yusuf lagi hamil, ataupun surat Maryam, biar anak kita ketika lahir berakhlak bagaikan Siti Maryam alaihissalam. Ataupun misalkan baca sholawat, bacain sholawat 11 kali nariyah, najiat, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, tiupin, bisa pindah perut, insya Allah anak kita soleh. Ini mah emak-emak demennya main TikTok, lagi hamil main TikTok
tiktokan mulu atuh oroknya di dalam main tiktok. Begitu lahir bukannya nangis, salam dari Binjai. Bapaknya Poncau itu mah. Bacain sholawat, tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan anak sebelum kelahiran, didiklah mereka dengan bacaan-bacaan, dengan zikir-zikir, dengan sholawat-sholawat, biar anak kita soleh. Makanya ngeri sekarang, anak kecil sekarang terkontaminasi dengan dunia yang gak jelas. Banyak pemuda main slot, pemuda main FF, bahkan anak kecil sekarang mereka fasih main handphone. Kakeknya lagi sekarat juga, bawa handphone bikin status, mending bikin status, bikin vlog. Hey guys, bapak kolot-kolot tereh modar guys, doain guys cepet modar. Tetangganya ngomentarin amin. Didiklah mereka dengan Al-Quran, didiklah mereka dengan ilmu. Titipkan anak-anak kita di pondok pesantren, biarkan mereka mengenal dengan musola, biarkan anak kecil kita kenal dengan musola, biarkan anak kecil kita kenal dengan masjid. Kita ngaji ajakin mereka, kita sholat ajakin mereka, kita sholat kiai ajakin mereka. Biarkan hati mereka terpatri masjid, musola, majelis taklim, kiai, ustaz. Itulah yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Maka kebahagiaan bukan jadi ukuran, karena pendidikan yang hebat bukan dengan kekayaan tapi dengan kebahagiaan. Maka anak-anak kita titipkan di pondok pesantren, insya Allah. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mi'raj adalah promosi naik dari tempat yang lebih rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Yang tadinya kagak mau sholat, mereka mi'raj ketika mereka mau sholat. Ketika mereka tidak mau ngaji, mereka mi'raj ketika mereka mau ngaji. Yang tukang minum ciu, mereka mi'raj ketika ciu mereka ganti dengan air putih. Ketika orang kagak pernah sholat subuh, mereka mi'raj ketika mereka jadi mau sholat subuh. Karena itulah mereka promosi jabatan, promosi derajat, promosi harga diri di hadapan Allah. Muliakan diri kita dengan sholat, muliakan lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah, muliakan badan kita dengan ibadah kepada Allah. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersolat kapanpun, dimanapun, insya Allah. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh warga sini jadi ahli sholat, amin. Jadi ahli sholat, amin. Jadi ahli sholat, amin. Ya Allah ya Rabbal, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma rahmu umat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hal ahlin nar. Allahumma hadina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.